Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Viana Ventasari. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Spanning Tree Protocol. Nah, yang pertama ada pengertian Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol jaringan yang digunakan pada jaringan Ethernet untuk mencegah looping atau lingkaran pada jaringan yang memiliki jalur redunan atau lebih dari satu jalur antar switch. Jadi ini kan memiliki dua jalur ya teman-teman. Jika ada dua atau lebih jalur antar switch, data bisa terus berputar atau looping tanpa henti, yang menyebabkan jaringan menjadi lambat bahkan down. Nah, STP bekerja dengan cara mematikan atau blocking salah satu jalur cadangan terus secara otomatis agar hanya satu jalur yang aktif. Nah, di sini ada cara kerja STP. Yang pertama, menentukan root bridge. Nah, untuk menentukan root bridge itu kita harus menentukan bridge ID dengan melihat priority paling kecil. Nah, di sini kan prioritinya semua. Kita melihat dari MAC address yang terkecil. Nah, jadi yang pertama di sini kita buat topologinya terlebih dahulu dengan 3 switch. Setelah itu kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2, kemudian switch 2 ke switch 3, dan dari switch 1 ke switch 3. Nah, di sini itu untuk topologinya lingkaran ya teman-teman, walaupun di sini bentuknya segitiga, karena nanti paket yang akan dikirim akan bolak-balik ke sini atau akan mutar-mutar. Nah, pada Spanning Tree Protocol ini nanti ada satu port yang diblokir ya teman-teman, agar paketnya itu tidak looping atau hanya muter-muter saja. Nah, kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Yang pertama di sini kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Untuk mencari root bridge di sini kita harus mencari yang namanya bridge ID. Dengan kita harus melihat priority yang terkecil ya teman-teman. Nah, di sini untuk priority-nya itu sama semua. Nah, maka kita melihat MAC address yang terkecil ya teman-teman. Kita langsung saja untuk mencari MAC address-nya. Di sini saya sudah mencari. Caranya itu kalian ke switch lalu ke tab CLI ya teman-teman. Kemudian kalian ketikkan interface show interface LAN 1. Nah, di sini kan ada address is ya teman-teman. Nah, di sini ada nomornya. Nah, ini itu MAC address ya teman-teman. Kalian bisa lakukan seperti itu untuk switch yang lainnya ya teman-teman, untuk mencari mana MAC address yang terkecil. Nah, di sini untuk MAC address yang terkecil itu saya ada di switch 2 ya teman-teman, yaitu switch 2 itu 1, kemudian switch 3 itu 10, dan switch 1 itu 60. Jadi di sini root bridge-nya itu yang switch 2 ya teman-teman. Nah, terus untuk switch 1 dan switch 3 ini adalah non bridge ya teman-teman. Nah, jadi tadi port yang ada di root bridge ini statusnya up semua ya teman-teman, yang bisa kita sebut sebagai designated port. Nah, kemudian pada non root bridge ini ada yang namanya root port. Root port itu port yang cepat terhubung kepada root bridge. Nah, di sini port yang cepat terhubung adalah FA01 pada switch 1 dan switch 3 itu FA01 juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk port yang akan kita blokir ya teman-teman. Nah, untuk mencarinya sama seperti tadi, kita mencari root bridge, kita lihat dari priority terkecil dan MAC address terkecil. Nah, di antara dua switch ini, switch 1 dan switch 3, untuk MAC address yang terkecil itu ada di switch 3 ya teman-teman, yaitu 10, sedangkan switch 1 itu 60. Jadi pada switch 3 ini, nah jadi pada port FA02 yang di switch 3 ini kita namakan designated port ya teman-teman, sedangkan di sini namanya itu alternate port. Nah, kemudian di sini kita coba nyalakan lampu LED ya teman-teman untuk mengetahui apakah teori untuk pemblokiran ini benar ya teman-teman. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman, untuk yang diblokir itu FA02 pada switch 1. Nah, jadi seperti itu untuk Spanning Tree Protocol.
Selanjutnya kita akan belajar mengenai cost. Nah, cost ini sama seperti root port. Nah, root port ini port berapa yang cepat untuk menuju ke root bridge. Nah, dalam hal ini untuk switch 1 ini untuk port yang cepat untuk menuju ke root bridge yaitu FA01. Nah, sebenarnya di sini itu ada dua jalur ya teman-teman. Switch 1 ini bisa melewati jalur FA02. Nah, nanti melewati switch 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk melihat yang paling cepat menuju root bridge itu menggunakan cost ya teman-teman. Nah, cost ini berdasarkan dengan bandwidthnya. Misalkan di sini 10 MB itu 100, kemudian 100 MB itu 19 dan 1 GB itu 4. Nah, jadi untuk masing-masing di sini itu bandwidthnya yaitu 100 MB. Nah, untuk melihatnya di sini kita coba ke switch-nya ya teman-teman. Kita membuktikan berapa costnya. Nah, di sini kita ketikkan show spanning tree. Nah, di sini untuk costnya itu 19 ya teman-teman, yang artinya untuk bandwidthnya itu 100. Nah, kemudian pada FA01 ini sebagai root port dan FA02 ini sebagai alternate port ya teman-teman. Nah, ini untuk switch satunya. Kemudian di sini kita coba hapus untuk port yang menuju ke root bridge. Kita coba hapus dulu. Nah, kalau ini sudah dihapus, nanti FA02 ini yang menjadi alternate port itu akan menyala ya teman-teman. Kita coba buktikan. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman untuk FA02 yang alternate port ini. Kemudian kita coba cek pada switch-nya. Kita coba lihat lagi di switch spanning tree. Nah, di sini untuk costnya itu sudah berubah menjadi 38 ya teman-teman. Kenapa costnya 38? Karena di sini itu 19 dan di sini juga 19 ditambah 19 yaitu 38 ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk hubungan lagi ya teman-teman. Nah, di sini untuk FA02-nya seperti tadi lagi ya teman-teman. Kita coba lihat untuk di switch satunya. Saya show spanning tree. Nah, di sini untuk costnya berubah lagi menjadi 19 ya teman-teman, yang artinya bandwidthnya itu 100. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai cost ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar manipulasi bandwidth ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke switch 1. Nah, pada switch 1 itu untuk root portnya itu FA01 ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke interface FA01 ya teman-teman. Maaf, kita masuk ke mode konfigurasi dulu. Kemudian kita masuk ke interface FA01. Nah, di sini kita coba untuk manipulasi ya teman-teman. Speed 10 MB. Kemudian kita set. Nah, kita coba lihat ya teman-teman bahwa di sini untuk FA01-nya itu menjadi alternate port. Nah, pada FA02 ini costnya lebih cepat daripada FA01. Nah, jadi di sini yang akan di blocking itu FA01 ya teman-teman. Kita coba lihat. Kita lihat hapus lagi untuk kabel yang di sini ya teman-teman. Kita coba hapus dulu untuk kabel yang di sini. Nah, kemudian di sini kita percepat lagi. Nah, pada FA01 ini akan menyala dan kecepatannya akan menjadi 10 MB. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth. Kemudian kita kembalikan seperti semula lagi, kita hubungkan. Nah, kemudian kita konfigurasi lagi, kita masuk lagi ke switch 1. Kemudian kita masuk
ke interface FA01, kemudian kita ubah lagi untuk bandwidthnya, yaitu 100 MB. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita cek, yaitu the show spanning tree. Nah, di sini untuk costnya sudah berubah lagi menjadi 19 ya teman-teman. Jadi kecepatannya akan menjadi 100 MB lagi. Nah, pada port FR1 ini akan menyala. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth. Nah, selanjutnya kita akan belajar manipulasi root bridge. Nah, untuk root bridge ini kan kita cari dari bridge ID ya teman-teman. Nah, untuk bridge ID itu kita melihat dari priority yang terkecil dan MAC address yang terkecil. Nah, jadi untuk setiap vendor itu membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru ya teman-teman. Nah, misalkan di sini itu switch 2 itu switch lama untuk tahun 2014. Terus ingin menambahkan switch 3 pada tahun 2022. Nah, artinya untuk MAC address-nya lebih kecil yang dulu daripada yang sekarang. Nah, dari segi performance untuk switch baru itu pasti lebih bagus daripada switch yang lama. Nah, karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Nah, kita langsung saja untuk konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi itu kita mulai dari priority-nya. Kita masuk ke switch 3. Kita konfigurasi spanning tree VLAN 1. Nah, kenapa VLAN 1? Karena di sini kita menggunakan VLAN 1 ya teman-teman untuk di ports-nya. Kemudian spanning tree VLAN 1 priority. Nah, di sini kita coba tanda tanya dulu ya. Nah, di sini bebas kita mau pilih yang mana dari 0 sampai 61440. Nah, di sini kita coba bebas ya teman-teman. Kita coba 1927. Nah, di sini ada keterangan karena by default itu 32768, maka di sini kita akan ganti menjadi 28672. Karena kan untuk mencari root bridge kita melihat dari priority terkecilnya ya teman-teman. Jadi kita ambil yang lebih kecil dari defaultnya. Nah, jadi kita coba ganti untuk priority-nya yaitu 28672. Nah, sudah. Kemudian di sini kita percepat ya. Nah, bisa dilihat yang tadinya alternative port ini sudah menyala dan kemudian alternative port ini pindah ke F1. Nah, jadi untuk switch 3 ini menjadi root bridge dan untuk port lainnya itu desegregated port. Nah, jadi untuk switch 2 ini root portnya itu FRL2 ya teman-teman, karena yang cepat terhubung ke root bridge ini FRL2. Dan untuk switch yang ke 1 juga root portnya FRL2 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk switch 1 dan switch 2 ini akan dipertimbangkan kembali priority dan MAC address terkecilnya. Nah, berhubung switch yang kedua ini switch paling kecil, maka pada FR01 ini akan menjadi desegregated port dan pada FR01 di switch 1 ini akan menjadi alternative port ya teman-teman, yaitu port yang diblokir. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi manipulasi bridge. Kemudian kita kembalikan lagi seperti semula. Kita masuk lagi ke switch 3, kemudian kita coba spanning tree VLAN 1 priority. Maaf, ada yang salah. Nah, untuk di sini kita
ketik no dulu, kemudian spanning tree villain 1 priority. Nah, sudah. Kita coba lihat. Kita percepat dulu. Nah, di sini sudah kembali ke semula ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar per villain spanning tree protocol. Nah, untuk ini adalah tiap-tiap informasi pada setiap villain. Nah, kita langsung saja coba buat ya teman-teman. Kita di sini coba buat villain. Kita coba buat villain 2. Kemudian kita coba buat villain 3. Kemudian kita coba lihat the show villain brief. Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk villain 2 dan villain 3 nya. Kemudian kita juga cek juga untuk spanning tree nya. Nah, di sini ada informasi spanning tree untuk villain pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat terang ya teman-teman karena untuk perfilainan. Oke, kita langsung saja masuk ke interface. FA interface rank FA 01 sampai 2. Kemudian kita switchboard mode terang. Nah, ini sudah. Oke, kemudian kita coba untuk buat villainnya lagi, yaitu villain 2 dan villain 3. Kemudian kita coba lihat untuk spanning tree nya lagi. Nah, di sini ada informasi untuk villain yang pertama ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada informasi untuk villain yang kedua. Dan di sini juga ada informasi untuk villain yang ketiga. Nah, di sini itu untuk konfigurasi yang switch yang kedua ya teman-teman. Kita coba pindah ke switch yang pertama. Kita masuk ke switch yang ketiga dulu, teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke interface rank FA 01 sampai 2. Kemudian switchboard mode. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita bikin villainnya, yaitu villain 2 dan villain 3. Kemudian kita cek untuk spanning tree nya. Nah, di sini ada status untuk spanning tree nya ya teman-teman. Nah, kita coba juga untuk di switch yang pertama. Di sini kita masuk dulu ke interface rank FA 01 sampai 2. Maaf. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface rank FA 01 sampai 2. Kemudian di sini kita terangkan sudah. Kemudian kita coba lihat untuk spanning tree nya ya teman-teman. Maaf, kita buat villainnya terlebih dahulu, yaitu villain 2, kita exit, kemudian dan villain 3. Kita coba lihat untuk status spanning tree nya ya teman-teman. Kita ada show spanning tree. Nah, di sini ada status untuk villain 1,
kemudian VLAN 2, dan ada untuk yang VLAN 3 juga ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi per VLAN spanning tree. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN. Nah, jadi untuk VLAN 1 root bridge-nya itu masih tetap di switch kedua. Namun pada VLAN kedua kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada salah satunya. Nah, jadi di sini misalnya kita mempunyai dua komputer pada switch 2 dan switch 1. Kita tambahkan dulu. Nah, terus misalkan pada PC 0 ini adalah VLAN 1 dan pada PC 2 ini juga VLAN 1. Nah, kemudian untuk PC 1 ini adalah VLAN 2 dan untuk PC 3 ini juga VLAN 2. Nah, misalkan untuk VLAN pertama ingin mengirimkan paket ke VLAN pertama, sudah pasti akan melewati FA01 ini ya teman-teman, atau di jalur utamanya baru ke PC 2. Terus misalkan untuk PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 3, itu sama ya teman-teman, melewati jalur utama ini atau FA01 ini. Nah, jadi untuk yang di jalur ini itu tidak dilewati ya teman-teman, atau tidak dipakai. Nah, untuk yang PC 0 ini akan melewati jalur utama ini atau FA01, tapi untuk PC 1 ini nanti akan melewati dari switch 2 kemudian ke switch 3, dari switch 3 ke switch 1 yang kemudian dikirimkan ke PC 3. Nah, jadi artinya salah satu port pada disk yang ada di sini itu akan di blocking ya teman-teman. Terus untuk memblocking kita harus membuat root bridge pada VLAN kedua, yaitu root bridge-nya adalah di switch ketiga. Kita langsung saja konfigurasikan di switch 3. Yaitu spanning tree, VLAN 2, priority. Nah, di sini kita bebas dulu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba mengganti menjadi yang 24576 ini agar beritanya menjadi lebih kecil ya teman-teman. Kita ganti 24576. Sudah. Kemudian kita coba lihat ya teman-teman. Di sini kita percepat lagi. Nah, di sini itu jadi hijau ya teman-teman, artinya menyala. Kita coba buktikan. Do show spanning tree. Nah, di sini kita fokus ke VLAN 2-nya ya. Nah, di VLAN kedua ini adalah this bridge is the root. Artinya switch ketiga pada VLAN kedua itu menjadi root bridge. Nah, kemudian di sini untuk FA01 dan FA02-nya itu menjadi desegregated port ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba lihat di switch pertama. The show spanning tree. Nah, kita lihat pada VLAN kedua. Nah, di sini untuk FA02-nya itu menjadi root port ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk FA01 di switch 1 dan FA01 di switch 2 ini akan dibandingkan dengan priority terkecilnya ya teman-teman.
Nah, berhubung priority-nya itu sama, maka kita bandingkan dengan MAC address yang terkecilnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk MAC address yang terkecil ada di switch 2 yaitu 01. Nah, jadi yang menang itu di switch kedua ya teman-teman. Yang nanti yang akan diblok itu FA01 pada switch pertama. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, kita coba lihat bahwa di sini FA01-nya itu menjadi alternate port. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Tentang manipulasi root bridge-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk pengujian ping-nya. Pada perfilman spanning tree-nya, kita hubungkan dulu untuk PC-PC-nya. Nah, ini sudah, kemudian kita akan isikan untuk IP-nya. Nah, kita isikan dulu untuk VLAN atau VLAN pertama ini ya teman-teman. Nah, untuk VLAN pertama ini kita isikan IP-nya yaitu 10, kemudian untuk subnetnya yaitu 255.255.255.0. Terus di VLAN 1 atau VLAN 2 atau PC1 IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan untuk subnetnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian di PC2 ini VLAN pertama IP-nya yaitu 10.10.10.2 dan untuk subnet masknya masih sama titik 0. Kemudian untuk PC3 atau VLAN 2 IP-nya yaitu 20.20.20.2 dan subnetnya masih sama. Nah, sudah untuk konfigurasi IP-nya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan untuk port-portnya itu ke VLAN-nya ya teman-teman. Nah, untuk yang VLAN 1 ini sudah by default. Kemudian di sini kita langsung konfigurasi untuk masukkan VLAN 2. Nah, untuk ini satu ini adalah FA04 ya teman-teman. Kita masuk ke interface FA04. Kemudian kita masuk ke switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 2. Nah, ini sudah. Kemudian kita lanjut ke switch 1. Nah, di sini untuk PC3 ini sama ya teman-teman, interface-nya FA04. Kita masuk dulu interface FA04. Kemudian switch port mode akses. Maaf, ini ada yang salah. Kemudian switch port akses VLAN 2. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek the show run brief. Nah, di sini untuk VLAN 2-nya itu sudah masuk ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut untuk pengujiannya. Kita masuk ke tab simulation.
Nah, pertama di sini kita akan coba kirim paket dari VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, tadi kan kita sudah men-setting untuk jalurnya, teman-teman. Nanti kita akan dikirimkan lewat switch 2, kemudian ke switch 3, ke switch 1, baru ke PC 3. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, ini di sini sudah ke switch 2, kemudian ke switch 3. Nah, di sini sudah sesuai jalurnya ya, teman-teman. Dari switch 2, kemudian ke switch 3, ke switch 1, dan baru ke PC 3. Dan di sini mengirimkan paket ARP ya, teman-teman, yang artinya belum kenalan. Kita tekan lagi. Nah, di sini mengirimkan paket ICMP ya, teman-teman, yang artinya paket ping ya. Oke, paket diterima, terus kita kembalikan lagi. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Di sini sudah berhasil. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba mengirimkan paket yang VLAN 1. Nah, untuk VLAN 1 ini jalurnya itu jalur utama ya, teman-teman. Dari PC 0 ke switch 2 dan melewati jalur utama ini, kemudian ke switch 2. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman, mengirimkan paket ARP. Nah, kemudian kita kirimkan lagi. Nah, ini adalah paket ICMP. Kita kirim lagi. Nah, di sini sudah diterima, kemudian kita kembalikan lagi ya, teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Di sini sudah successful. Nah, jadi ini untuk konfigurasi pengujian ping pada perfilman spanning tree ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi spanning tree 2 switch ya, teman-teman. Kita topologinya seperti ini, ada 2 switch, kemudian kita hubungkan dari switch 1 ke switch 2 ya, teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasinya pada FA01 ini. Maaf, FA02 nya ini menjadi terang ya, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke switch 1, kemudian kita masuk ke interface, FA interface rank FA01 sampai 2. Kemudian kita switch port mode terang ya, teman-teman. Selesai, kemudian kita ke switch yang kedua. Kita masuk ke interface rank FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Selesai. Nah, sekarang kita tambahkan PC. Kemudian kita hubungkan. Selesai. Nah, misalkan untuk FA01 ini adalah link utamanya ya, teman-teman. Kemudian ingin membuat link cadangan, yaitu FA02. Agar misalkan nanti untuk FA01 nya ini putus, bisa digantikan oleh link cadangannya atau FA02. Nah, di sini kita akan menggunakan spanning tree ya, teman-teman, bahwa ada salah satu port yang akan diblokir. Nah, di sini untuk port yang diblokir yaitu FA02 pada switch kedua ya, teman-teman. Nah, di sini kita mencari untuk purpose-nya dulu ya, teman-teman. Kita sama seperti yang tadi mencari MAC address yang lebih kecil. Nah, di sini saya sudah mencari untuk MAC address-nya ya, teman-teman. Nah, untuk yang switch pertama ini MAC address-nya adalah 07 dan yang switch kedua adalah E0. Nah, di sini untuk MAC address yang terkecil adalah 0. Nah, di sini untuk MAC address yang kecil itu 07 ini ya, teman-teman.
jadi untuk switch pertama ini menjadi root bridge dan untuk port-portnya ini menjadi desegregated port ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah tuliskan ya teman-teman untuk switch pertama ini root bridge dan untuk FA01 desegregated port dan FA02 nya desegregated port. Sekarang kita akan mencari root portnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk root portnya itu FA01 dan untuk FA02 itu alternate port ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk spanning tree pada dual switch. Kemudian kita akan mencoba manipulasi spanning tree dual switch ya teman-teman. Nah, misalkan di sini pada switch pertama ini untuk port F1 satunya ini ingin kita blocking seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama yang harus dicari itu adalah root bridge-nya. Kita pindahkan root bridge-nya ini ke switch yang kedua. Kita langsung saja untuk konfigurasi di switch 2. Nah, di sini kita konfigurasi spanning tree VLAN 1. Nah, di sini kita coba tanda tanyakan dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada priority dan root. Nah, di sini untuk bisa menggantikan priority itu kita harus mengetikkan angkanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang lainnya. Kita coba untuk menggunakan yang root ya teman-teman. Spanning tree VLAN 1 root. Kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada primary dan secondary ya teman-teman. Nah, pada hal ini kita akan mengkonfigurasi primary ya teman-teman, yang artinya pada switch 2 ini kita akan menjadikan root bridge. Kita masukkan spanning tree VLAN 1 root primary. Sudah. Nah, kemudian kita coba cek, yaitu the show spanning tree. Nah, di sini bisa dilihat untuk port ID-nya itu adalah 24577 ya teman-teman. Karena tadi kita sudah mengkonfigurasinya dengan spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, di sini juga kita bisa lihat this bridge is the root, yang artinya untuk switch 2 ini menjadi root bridge. Dan untuk port-portnya itu di sini menjadi desegregated port semua ya teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk switch 2 ini menjadi root bridge dan untuk port-portnya itu di sini menjadi desegregated port semua ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, dalam hal ini kita ingin untuk FA02 nya ini menjadi alternate port. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi untuk cross-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita di sini FA01 nya menjadi alternate port ya teman-teman, bukan FA02 nya. Nah, kita langsung saja masuk ke switch 1. Kita masuk. Nah, kita masuk ke interface FA01. Kemudian di sini kita misalnya ingin untuk ininya menjadi 10 MB. Ini sudah. Nah, kita coba cek. Nah, untuk ini kita coba dulu. Nah, bisa dilihat untuk FA01 ini warnanya sudah berubah menjadi oranye ya teman-teman. Nah, ini sudah menjadi alternate port. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan belajar spanning tree port status ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ketika kita mencabut port dan kemudian kita menyambungkan lagi, nanti warnanya akan berubah menjadi oranye ya teman-teman. Nah, agar warnanya berubah menjadi hijau, nanti kita akan melewati beberapa tahap. Nah, yang untuk tahap yang pertama itu adalah listening. Nah, untuk listening ini nanti kita akan mempelajari apakah looping, apakah lancar atau tidak. Nah, untuk tahap listening ini nanti, nah di sini nanti akan 15 detik ya teman-teman. Nah, setelah melewati tahap listening nanti kita akan melewati tahap. Nah,
setelah itu kita melewati tahap learning, yaitu sama seperti tadi, waktunya juga membutuhkan waktu 15 detik. Dan setelah itu kita masuk ke tahap forwarding, yaitu kita bisa mengirimkan paketnya. Nah, untuk ke tahap forwarding ini kita harus melewati tahap listening dulu dan learning ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk ini kita cabut, kemudian kita hubungkan lagi. Kita hubungkan ke FA03. Kemudian kita coba cek. Show span. The show span. Maaf. Span. Nah, sudah. Nah, di sini untuk statusnya itu masih listen ya teman-teman. Kita coba tunggu untuk 15 detik. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini sudah menjadi tahap forwarding ya teman-teman. Ini saya menunggunya terlalu lama. Di sini saya akan coba lagi ya teman-teman untuk membuktikannya. Nah, di sini sudah menjadi ke tahap learning ya teman-teman. Kemudian kita coba cek lagi. Ini masih learning. Dan kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah forwarding ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah warna hijau ya teman-teman. Jadi untuk mencapai ke tahap forwarding kita harus melewati dulu untuk tahap listening dan learningnya lagi. Learningnya dulu. Nah, kemudian kita akan belajar portfase ya teman-teman. Portfase ini nanti akan skip tahap listening dan learning lagi. Learning ya teman-teman. Nah, apabila kita di sini mencabut kabel, nanti akan segera menjadi hijau tanpa adanya proses listening dan learning ya teman-teman. Kita coba dulu. Kita masuk ke switch pertama. Di sini kita coba untuk konfigurasinya. Di sini kita masuk ke interface FA03. Kemudian kita spending tree portfase. Nah, di sini ada keterangan fast Ethernet 03 ya teman-teman. Namun efeknya hanya akan ke interface yang bukan non trunking ya teman-teman. Jadi untuk port fase ini hanya berlaku untuk port yang bukan terang ya teman-teman. Kita coba buktikan. Di sini kita cabut, lalu kita hubungkan kembali. Kita masuk ke Nah, sebelumnya kita tahu ya teman-teman, ketika kabel ini dicabut nanti akan berwarna oranye. Nah, setelah kita konfigurasi port fase, nanti kabelnya akan langsung hijau atau akan mengeskip proses listening dan learning. Kita hubungkan ke FA03. Nah, di sini sudah langsung berwarna hijau ya teman-teman. Jadi port fase itu akan mengeskip proses listening dan juga learning ya teman-teman. Nah, sedangkan yang di switch ini, misalkan kita cabut terus kita sambungkan kembali, di sini akan oranye terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini melakukan proses listening dan learning dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita juga konfigurasikan untuk port fase-nya. Kita masuk ke interface FA03, kemudian spending tree port fase. Nah, di sini juga ada keterangan ya teman-teman, sama seperti yang tadi, non trunking ya. Nah, kita coba buktikan lagi ya teman-teman. Kita coba cabut kabelnya.
kemudian kita sambungkan lagi. Nah, di sini langsung hijau ya teman-teman, langsung forwarding karena kita sudah menggunakan port yang skip listening dan learning. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.